Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah hari ini kami ingin membahas sebuah kalimat yang sering kita dengar dari sebagian teman-teman, termasuk juga dari para ustadz, yang mungkin di satu sisi benar, tetapi perlu untuk dilihat dari sisi yang lain. Sebagian orang berkata, kalau kita tidak mati karena corona, toh kita akan mati dengan cara yang lain. Kalau tidak mati karena terkena sakit, toh tetap akan mati dengan cara yang berbeda. Kalimat ini benar kalau kita tinjau dari sisi bahwa kita akan mati. Orang dengan akal sehat semua tahu bahwa dia akan mati. Sekarang, nanti, dengan corona atau dengan yang lainnya. Tapi ketika kalimat ini akhirnya diikuti dengan sebuah tindakan yang mengabaikan kesehatan, seperti masuk ke dalam ruang publik tanpa menggunakan protokol kesehatan, itu jadi sesuatu yang berbeda. Menjadi sesuatu yang nanti akan dipertanyakan tentang bagaimana Anda menempatkan diri Anda di ruang publik, bagaimana Anda memperhatikan diri Anda dan keselamatan orang lain. Sebagian orang dengan kalimat ini akhirnya keluar dari rumah, dia enggan menggunakan masker. Sebagian orang dengan kalimat corona nggak corona toh nanti mati, akhirnya sembrono di ruang-ruang yang bukan cuma dirinya sendiri, tetapi ada orang lain di sana. Beda halnya kalau di rumah, Anda bebas karena di rumah. Tapi begitu masuk ke pasar, ke sekolah, ke masjid, maka di situ nanti ada satu tanda tanya. Sejauh mana Anda memiliki empati dan simpati untuk diri Anda, untuk orang lain? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat hadis yang banyak. Kalau bapak-bapak membaca buku-buku sejarah, maka akan mendapatkan kisah ini. Salah satunya di dalam peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam
diserang oleh musuh. Kemudian ada senjata musuh yang terkena pada badan beliau, dan kebetulan yang kena adalah di bagian pipi. Baju besinya ini pecah. Pecahannya nusuk di pipi. Saking kerasnya hantamannya, giginya Nabi copot. Yang baca kisah ini pasti pernah mendengar hal bahwa Nabi SAW mengalami kejadian tersebut. Pertanyaannya, kejadiannya dalam apa? Dalam perang. Nabi pakai apa? Pakai baju besi. Kalau kita hadir bersama Nabi ketika itu, atau Nabi hadir di zaman sekarang, dan kita punya kesempatan untuk bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda tidak mengetahui pahala mati syahid? Kata Rasulullah SAW, loh saya yang kasih tahu kalian bahwa siapa yang mati di medan jihad mati syahid. Oke, kalau gitu ngapain pakai baju besi? Takut mati. Kenapa Rasulullah harus pakai baju besi? Nggak ngerti pahala mati syahid? Atau dibalik, malah Nabi yang ketawain kita. Kamu pinter atau sok pinter atau bagaimana? Kita disuruh oleh Allah Ta'ala mencari pahala jihad, tapi bukan kemudian bertindak sembrono. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan sebuah amal, tapi tidak kemudian sembarangan. Nabi SAW mengadakan jihad, ikut berperang, para sahabat ikut bersama beliau, tapi bukan kemudian nggak pakai senjata, bukan berarti kemudian sembrono tidak pakai baju pertahanan. Mana ada para sahabat mengatakan, ya Rasulullah nggak usah pakai senjata, biar kita mati semua. Nggak ada yang seperti itu. Dan tidak ada juga yang berkata gini, ya Rasulullah mau perang ini kah, mau perang nanti kah, perang kah, nggak perang kah, toh nanti juga mati. Nggak ada yang bilang begitu. Kenapa? Cerdas. Dikarenakan yang namanya amal itu tetap dengan aturan-aturan. Yang namanya semangat itu juga harus dengan tata aturan, kecerdikan, kecerdasan, strategi. Teman-teman yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita pernah baca kitab-kitab berhubungan dengan muamalah, ada bab namanya bab rohon, yaitu bab tentang gadai. Kita akan dapati bahwa Nabi SAW membolehkan gadai, bahkan Nabi melakukannya. Yang sering mendengarkan kajian muamalah pasti sering dengar Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya masih tergadai. Belum sempat ditebus sampai beliau wafat. Apa yang Anda bisa dapatkan dari hadis ini selain soal masalah muamalah? Jawabannya, sekali lagi, Nabi punya baju besi. Buat apa itu baju besi? Mau pakai sholat? Jawabannya, Nabi pakai baju besi waktu perang. Balik lagi, apakah Nabi takut mati? Jawabannya bukan. Tapi Nabi SAW mengamalkan sebuah ajaran yang beliau ajarkan kepada kita, yang disebut dengan tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyerahkan diri kepada yang lain dalam sebuah hal yang sifatnya menarik maslahat atau menolak mudarat. Itu namanya tawakal. Tapi tawakalnya Nabi seperti apa? Tawakalnya Nabi mencakup 3 hal. Ini yang harus dicermati bagi siapapun yang suka meremehkan protokol kesehatan sambil berkata, toh nanti atau sekarang, corona nggak corona juga bakal mati. 3 hal ini Anda harus perhatikan. Pertama, tawakalnya Nabi kepada Allah. Memang salah juga kalau ada orang penyintas COVID, selesai dia dari sakit COVID, lalu ditanya sudah sembuh? Iya sudah sembuh. Itu kalau bukan dokternya hebat, nggak mati sudah saya. Itu juga salah. Orang yang mengatakan ini kalau bukan obatnya ini nggak pas buat saya, oh saya sudah lewat. Kita katakan, oh enggak juga. Obat, dokter itu cuma sekedar sarana, sebab tawakal Anda haruslah kepada Allah Ta'ala. Dah kita lewatkan ini. Yang kedua, tawakalnya Nabi mengandung yang namanya akhdul asbab, mengambil sebab.
Makanya Nabi SAW menggunakan apa? Baju besi. Yaitu sebab selamat. Jamaah yang dirahmati Allah juga pasti sering mendengar ada hadis Nabi SAW ketika beliau melihat ada orang mengikatkan unta atau keledainya atau kudanya di depan masjid. Kemudian, orang itu tidak mengikatkan. Dia cuma sekedar memarkir lalu kemudian membiarkannya. Nabi SAW tanya, nggak diikat dulu? Laki-laki itu mengatakan, tawakal, biar aja. Kalau nanti masih ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya hilang, ya sudah. Tawakal sama Allah. Apa kata Nabi SAW? Ikat dulu, baru tawakal. Artinya, ambil dulu sebab keselamatan, sebab keamanan, baru kemudian tawakal. Kalau kita cocokkan di dalam zaman sekarang, pakai dulu maskernya, baru tawakal. Bukan sembrono lalu berkata, udah kapan-kapan juga pasti mati. Kalau tawakal dulu dengan cara mengambil sebab keselamatan dan sebab kesehatan, baru tawakal. Ini tawakal yang benar. Sudah pakai masker, mau selapis kah, 2 lapis kah? Sudah mematuhi protokol kesehatan, menggunakan sanitizer, sabun, cuci tangan dan lain-lain. Ternyata kena, itu namanya tawakal. Akan melahirkan rasa tenang. Ya Allah, saya sudah berusaha, tapi saya adalah hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa. Kalau sudah waktunya kena, ya sudah. Itu akan datang. Sebab ketenangan bahwa kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah, meskipun kita mengambil sebab. Sedangkan orang yang tidak mengambil sebab, yang ada adalah dapat kata syukurin. Berapa banyak orang yang tidak mau percaya, katanya nggak ada corona. Kalian aja yang bodoh semua. Pakai masker, mau dibohongin sama WHO, mau dibohongin sama Jokowi. Setelah dia kena, lalu dia berkata, enggak, ini saya demam biasa, saya cuma malaria aja. Padahal dia merasakan apa yang sering orang rasakan saat merasakan COVID. Hilang penciuman, hilang perasa, bahkan sekarang sudah sampai ususnya sakit. Apa kata orang setelah itu? Kamu sih kepala batu, dibilangin begini dan begitu, ngotot. Kamu sih, akhirnya dapat apa dari orang? Dapat cemoohan. Sedangkan orang yang patuh, yang mengambil sebab, ketika dia dapatkan sakitnya, maka dia alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Saya sudah berusaha, tapi ketika Allah mentakdirkan, kita mau bilang apa lagi? Ada ketenangan, nggak disalahin orang. Hal yang ketiga yang sering hilang dari kata-kata tadi itu, yang orang-orang yang suka meremehkan. Yang ketiga adalah menggabungkan antara sebab kauni dan syar'i. Ada namanya sebab kauni, yaitu sebab duniawi. Ada sebab syar'i, yaitu yang berasal dari agama kita. Sebab kauni diantaranya masker, pakai sabun, habis transaksi tukaran uang, kasih kembalian, terima barang, pakai sanitizer. Itu semua sebab kauni, duniawi. Lalu kemudian ada yang namanya sebab syar'i, berdoa, berzikir. Di antaranya doa yang diajarkan Nabi SAW, barang siapa membacanya 3 kali di pagi hari, di sore hari, Nabi SAW mengatakan, maka tidak ada yang bisa memudaratkannya sesuatu apapun. Doa itu berbunyi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Habis salat subuh, habis salat asar. Kalau kelupaan ya pagi, ya malam. Yang penting dibaca. Kata Nabi SAW, la yadurru syai'. Tidak ada yang sesuatu apapun yang bisa memudaratkannya. Ini digabung. Tidak bisa sekedar duniawi saja, tidak bisa sekedar agama saja. Contoh yang duniawi saja, cuman pakai masker, tapi keluar rumah tidak baca doa. Hanya sekedar kalau sakit, cari obat, cari dokter, tapi tidak berdoa. Ini namanya duniawi saja. Ada yang agama saja, cuman doa aja, tapi tidak mematuhi apa-apa yang menurut para ahli itu adalah sesuatu yang bisa menjaga kesehatan. Dan orang seperti ini tetap disalahkan.
Karena tidak ada juga orang yang mau misalnya duduk di tengah jalan, tidur di situ. Kemudian berdoa, ya Allah selamatkan saya. Sementara itu mobil, motor lalu lalang. Kalau ada orang melakukan seperti itu, pasti disalahkan oleh orang-orang. Ngapain sampean tidur di jalanan? Enggak takut celaka? Oh enggak Pak, saya sudah berdoa. Bagaimana kalau orang seperti itu? Sama juga seperti ada orang yang anaknya besok mau ujian, terus bapaknya bilang, "Gak usah nak, berdoa aja semoga lulus, gak perlu belajar. Main aja sana, main." Orang tua yang akalnya sehat, dia akan bilang, "Sini pulang dulu. 5 hari gak usah keluar. Belajar di rumah. Bilang sama teman-temanmu, semuanya di rumah, jangan ada yang keluar. Supaya lulus." Ini baru benar, sambil berdoa. Jangan lupa doa, jangan cuma belajar. Jangan cuma doa, lupa belajar, jangan cuma belajar, lupa doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, di antara sebab keselamatan kita di dalam masa-masa pandemi ini, salah satu sebab duniawinya atau sebab kauninya adalah vaksin. Saya baru tadi pagi membaca ada orang dewasa berkata begini, saya baru tahu katanya. Saya baru tahu kalau ternyata vaksin itu adalah memasukkan virus ke tubuh untuk melawan virus. Lalu ada yang komentar, dulu waktu SMA belajar biologi enggak? Itu kelas 1 loh. Kelas 2 mulai penjurusan IPA IPS, tapi setidaknya Anda pasti pernah melewati pelajaran biologi, dan itu mikrobiologi diletakkan di semester 1 kelas 1 SMA. Kok baru tahu? Ternyata banyak orang yang tidak mengerti vaksin karena memang gak ngerti biologinya. Mereka bilang ini adalah penanaman chip. Kita mau tanya, berapa nilai biologinya yang ngomong begitu? Apalagi termakan oleh video-video potongan, habis divaksin tempelin uang logamnya nggak jatuh. Berapa nilai dulu biologi Anda? Jamaah yang dirahmati Allah, vaksin itu memasukkan virus ke tubuh dengan 2 model, kurang lebih. Virusnya dilemahkan atau virusnya dimatikan. Kalau dia dimatikan, maka nanti tubuh bereaksi terhadap virus-virus ini agak lebih ringan dibandingkan dengan yang dilemahkan tapi masih hidup. Sebagian ahli mengatakan contoh yang dimatikan adalah Sinovac. Contoh yang dilemahkan adalah AstraZeneca. Makanya reaksi terhadap AstraZeneca lebih kuat, lebih banyak demamnya, lebih lemesnya daripada Sinovac. Karena Sinovac itu dimatikan, sedangkan AstraZeneca dilemahkan. Tapi keduanya prinsipnya sama. Apa itu? Contohnya begini, ini analoginya. Orang mau tanding badminton tingkat kelas dunia. Ini sudah mempunyai tim untuk mempelajari strategi lawan. Lawan itu lemahnya di backhand kah, di forehand kah? Kalau dikasih rally dengan kasih net, lebih lemah yang mana dia? Jadi sudah baca strategi lawan supaya ketika tanding itu lebih mudah mengalahkannya. Paling tidak, kalaupun tetap lebih mudah kalah, kalaupun rankingnya di bawah, kalaupun dia lebih hebat, setidaknya tidak konyol gitu loh. Enggak 21-0 gitu loh. Itu analoginya. Nah, vaksin itu kita dimasukkan supaya antibodi kita itu membaca terlebih dahulu strateginya virus ini. Baru kemudian tubuh kita mulai membentuk antibodi. Kemudian nanti kalau datang virusnya yang betulan,
yang masih hidup atau yang hidup dan kuat, tubuh kita tidak kaget. Tubuh kita bisa merespon lebih cepat. Makanya para dokter mengatakan supaya nanti di 5 hari pertama reaksi terhadap Anda itu lebih ringan daripada orang yang tidak pernah vaksin sama sekali. Apa hubungannya sama nanam chip? Emang kalau mau ditanam chip, kalaupun mau ditanam chip, antum sepenting apa sih di dunia ini? Untuk diikuti begitu dengan GPS atau dengan alat detektor? Sepenting apa kita? Tersisa nanti satu masalah jamaah yang dirahmati Allah. Apakah ini halal atau haram? Di sini para ulama kemudian berpendapat. Di antara para ulama ada yang membolehkan yang namanya istihlak dan istihalah. Istihalah itu adalah sebuah benda atau sesuatu misalnya yang najis. Kemudian mengalami sebuah proses lalu berubah dia menjadi sesuatu yang suci. Itu namanya istihalah. Ganti hal namanya, ganti keadaan dari najis jadi suci. Contoh saja, babi kecemplung ke dalam laut, tenggelam dia awalnya, kemudian ngapung, lama-lama kemudian secara alami berubah, pecah, berubah dia jadi garam misalnya. Garam ini dulunya babi, sekarangnya garam. Pertanyaannya, garam ini boleh dimakan atau tidak? Itu yang namanya istihalah. Dan sebagian ulama memperbolehkan, ada yang memperbolehkan alami saja, dan ada yang mengatakan sintetis atau dengan menggunakan reaksi atau bantuan manusia dengan kimiawi pun boleh. Ada lagi yang namanya istihlak, yaitu sebuah benda suci, najis, kemudian dicampur dengan sesuatu, lalu menghasilkan sesuatu yang lain yang juga suci. Contohnya enzim babi dicampur dengan virus COVID misalnya, lalu dikasih sesuatu berupa reaksi kimia hingga menghasilkan vaksin yang ternyata di vaksin ini tidak ada babinya lagi. Jadi babinya ada sebagai katalisator pertama, tapi di hasil akhir nol babinya. Ini namanya istihlak. Nah, sebagian jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin, banyak yang hanya sekedar ketika membaca koran, membaca berita di internet atau mendengar kalimat-kalimat news anchor, mereka mengatakan, ya, kalimat begini, vaksin ini titik-titik babi. Di kepalanya langsung mengandung babi. Vaksin anu itu titik-titik babi. Langsung di kepalanya, di dalamnya ada babi. Padahal harus dibedakan antara bersinggungan dengan babi dengan mengandung babi. Bersinggungan dengan babi lalu kemudian di hasil akhir tidak ada babi, itu beda dengan mengandung babi. Kalau mengandung babi jelas haram. Tapi kalau bersinggungan dengan babi lalu kemudian di hasil akhir itu tidak ada babi, ini beda lagi. Ada khilaf di antara para ulama. Saya pribadi kalau ditanya, dan sudah sering ditanya, makanya saya angkat di dalam khutbah ini. Siapa tahu masih banyak yang bertanya, sebenarnya vaksin AstraZeneca itu boleh atau tidak? Maka saya katakan, saya pribadi lebih condong pendapatnya mengatakan boleh. Lepas nanti dari sebagian ulama juga ada yang bahkan mengatakan karena darurat semakin boleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan pada khutbah hari ini bisa memberikan pencerahan bagi siapapun yang menganggap corona itu tidak ada atau ada tapi kemudian itu kayak virus biasa dan lain-lain. Yang kedua, bisa mencerahkan bagi orang yang masih ragu dengan vaksin. Apalagi mau pergi umroh, mau pergi haji juga tetap butuh vaksin. Akhirnya ketika sudah mau berangkat baru repot cari vaksin. Sementara kalau dia vaksin dari sekarang, nanti tiba waktu berangkat sudah dapat rentang-rentang vaksin yang dari sini ke sana 1 bulan. Vaksin 1, vaksin 2 butuh 3 bulan. Tidak repot lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salat kepada beliau. Dan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.